lalu kami amin. Terima kasih Tuhan, bahkan dalam kelemahan-kelemahan kami pun kami boleh merasakan kami dikuatkan. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, yang mengerti, yang mengetahui siapa kami dengan detail. Karena tidak ada yang tersembunyi dalam diri kami, bahkan dalam hati kami, keinginan-keinginan kami yang lemah, kehidupan-kehidupan kami yang lemah pun Tuhan tahu. Karena itu dalam rangka itu kami merenungkan firman Tuhan dalam 1 Ema, ketika aku lemah, aku kuat. Bahwa kami mengerti maksud firman Tuhan bagi kami dan membawa, memimpin, menggembalakan kami menikmati Tuhan dalam segala kekurangan, dalam segala kelemahan kami. Kami terus bersetia, kami terus percaya, kami terus bertekun mengikut Engkau, menyangkali diri kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan menguraikan firman ini. Biarlah ketika kami membaca dan ketika firman diuraikan, Roh Allah bekerja, baik bagi hamba-Mu, baik bagi semua Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang mendengarkan, yang membaca, yang menyimak setiap uraian demi uraian. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semuanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Puji nama Tuhan. Kita memasuki minggu pertama bulan Juli, ya, setengah tahun kita sudah melewati tahun 2024. Mari kita membuka firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10 sudah ada di layar. Kalau ada di Alkitab kita boleh juga menyimak. Kita baca secara berganti-gantian. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini kita kutip dari perkataan Paulus dalam ayat yang ke-10. B. Jika aku lemah, maka aku kuat. Pernyataan paradoks ini sebenarnya kita kenal dalam perjalanan Paulus, dalam ungkapan dia pada hari ini, dalam teks ini. Setelah Paulus itu melewati berbagai persoalan, setelah dia melewati berbagai pergumulan, penderitaan dalam kehidupan dia. Baik itu penderitaan rohani, penderitaan fisik. Kita tahu bersama 2 minggu lalu saya sudah uraikan bagaimana pergumulan Paulus itu begitu banyak, sekalipun dia bilang ringan dan sementara gitu ya, padahal dia didera, disiksa, terkatung-katung, berpuasa,
disesat, harus berpuasa karena tidak ada makan, harus bekerja berat, banyak sekali persoalan Paulus, penderitaan Paulus. Tetapi juga penderitaan yang diakibatkan dari sejumlah tuduhan-tuduhan palsu dari beberapa kelompok orang yang dialamatkan kepada Paulus dalam pelayanannya. Kalau kita baca pasal 9, 10, 11, di situ jelas sekali ada indikasi adanya tuduhan-tuduhan miring yang dialamatkan oleh segelintir orang kepada Paulus. Tetapi walaupun itu tuduhan-tuduhan segelintir dari kelompok tertentu, itu menjadi sejenis isu. Itu menjadi sejenis gosip yang beredar secara cepat ya. Yang akhirnya itu berdampak di dalam jemaat Korintus. Dampaknya apa? Respon mereka yang tadinya begitu baik, begitu positif terhadap Paulus, diri Paulus dan ajarannya, sekarang mulai berubah. Mereka mulai kurang respek kepada diri Paulus, bahkan kepada pengajarannya. Nah, ini dampak-dampaknya. Maka tentu ini menjadi pergolakan batin, menjadi penderitaan sendiri bagi seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Karena tadi jemaat Korintus itu berespon positif. Tapi karena ada isu yang dihembuskan oleh sekelompok orang ini bisa itu kayak rasul palsu, nabi palsu, atau pengajar-pengajar baru gitu ya. Maka itu mulai sirna dari dalam jemaat. Nah, kalau sudah tidak ada respon, sudah nggak respect dari jemaat Korintus, tentu saja ini mempengaruhi pelayanan Paulus ke depannya. Apapun yang akan Paulus ajar, maka itu mungkin tidak dengan cepat mendarat lagi di tengah-tengah jemaat. Bahkan bisa saja ditolak dengan mentah-mentah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih tuduhan mereka? Jadi pernyataan teks di dalam 2 Korintus 12 ini adalah jawaban dari tuduhan-tuduhan miring yang dialamatkan kepada Paulus, dan ini telah menjadi isu juga dalam jemaat, dan jemaat mulai meragukan juga. Ya, mulai berkurang respek mereka juga kepada Paulus. Maka mau tidak mau, Paulus mesti menjawab semua isu itu. Paulus mesti menjelaskan semua gosip itu dengan teks-teks ini. Tuduhan mereka yang pertama di dalam pasal 10 ayat 10, di situ mereka menuduh Paulus sebagai hamba Tuhan pengecut, atau kira-kira hamba Tuhan banci lah. Kenapa? Karena kamu tahu nggak, Paulus itu lihat suratnya kepada kamu, keras dan tegas dalam surat-suratnya kepada jemaat Korintus, keras banget, tegas banget. Tapi Paulus cuma berani di surat doang. Beraninya kalau main surat, main chat, main WA aja baru berani main surat. Tapi coba kalau dia ketemu muka dengan kamu, dia ngelembek, dia nggak berani. Nah, itu isu pertama yang diberikan oleh sekelompok orang ini. Maka dengan kata lain, mereka menjadi berpikir ulang, ini Paulus kalau dalam surat itu berani luar biasa, tapi kalau ketemu muka dengan muka, dia nggak berani. Maka kalau isu ini dihembuskan, tentu saja akan mempengaruhi personality dari Paulus dan menjadikan jemaat itu kurang respect kepada Paulus itu sendiri. Maka di ayat 11 kan dijawab Paulus, enggak juga. Mau dalam surat saya tegas, saya keras, tapi saya ketemu jemaat-jemaat juga kalau memang ada dosa saya keras, saya tegas juga. Dia langsung bantah di ayat yang ke-11. Tapi di satu sisi ada juga yang menuduh rasul ini sebagai rasul yang tidak rohani. Kenapa? Karena mereka bilang begini, rasul ini kan tidak pernah mengenyam pendidikan yang langsung dari Tuhan Yesus. Dia tidak pernah bertemu bersama-sama, hidup bersama-sama seperti layaknya 12 murid lain yang selama kurang lebih 3,5 tahun ada sentuhan fisik, ada pertemuan fisik dengan Tuhan Yesus. Mendengar langsung pengajarannya, melihat langsung, menyaksikan langsung semua mukjizat, perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan selama 3,5 tahun. Kata mereka, Paulus kan enggak. Paulus enggak pernah bertemu dengan Tuhan secara
diragukan. Nilai dan kualiti dari kerasulan itu mulai dipertanyakan. Maka dengan kata lain, pengajar-pengajar baru ini mencoba menaikkan diri mereka, menaikkan pamor mereka, ya, di atas satu statement-statement yang menjelekkan orang lain. Seringkali kan untuk menaikkan pamor seseorang, seringkali kita menginjak orang lain. Tapi tentu itu bukan hal yang bagus. Maka seringkali ada satu guyon atau peribahasa, mau melambung tinggi gak usah merendahkan orang. Ya kan? Banyak pesaing-pesaing dalam dunia usaha, ya dalam dunia kerja, untuk membuat dia naik, seringkali mesti menginjak orang, menjelekkan orang. Nah, ini dilakukan oleh para pengajar-pengajar baru yang nanti akan digelari sebagai pengajar palsu atau nabi palsu. Mereka ingin berusaha diterima oleh jemaat pada waktu itu, maka mereka menghembuskan isu-isu miring tentang Paulus. Ya, lalu mereka mulai memamerkan, memproklamasikan, mempromosikan nilai lebih yang ada pada diri mereka. Maka dengan kata lain, Paulus itu ya enggak lebih baik dari kami. Kami lebih baik dari mereka, kami lebih rohani dari mereka. Kenapa kami lebih rohani? Lalu mereka mulai menggembar-gemborkan, oh kami punya penglihatan adikotrati, kami punya penglihatan supranatural, kami punya mimpi-mimpi yang hebat tentang Tuhan, tentang surga. Dan inilah nanti yang ditonjolkan oleh para pengajar palsu dalam ajaran mereka. Maka khotbah mereka, pengajaran mereka bukan lagi berdasar kepada doktrin yang benar, dogma yang benar yang Alkitab ajarkan, tetapi mereka mengajar sesuai dengan berdasar dari pengalaman atau dibumbui dengan saya melihat surga, bermimpi tentang surga, bermimpi tentang neraka, saya mimpi naik ke surga, saya mimpi Tuhan berkata kepada saya, Roh Kudus berkata kepada saya, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi kesombongan mereka. Nah, ternyata cara yang ditempuh oleh pengajar palsu ini sedikit banyak itu berpengaruh dan berhasil, gitu ya. Jemaat-jemaat mulai terkesima dengan ajaran penglihatan-penglihatan yang spektakuler. Jemaat mulai terkagum dengan pengajar-pengajar yang punya mimpi-mimpi yang hebat. Pengajaran-pengajaran yang bersifat adikotrati mulai mereka terus dengung-dengungkan. Diangkat oleh Roh Kudus, Roh Kudus berbicara dan lain sebagainya. Maka cerita-cerita dari mimpi-mimpi spektakuler mereka, dari penglihatan-penglihatan mereka tentang Tuhan, maka lama-lama sebagian jemaat Korintus, sebagian dari mereka mulai meninggalkan asas-asas pokok rohani yang dibangun Paulus secara baik dan benar kepada jemaat itu. Nah, untuk merespon situasi ini, maka Paulus mau sampaikan begini. Kalau bicara tentang penglihatan, sebenarnya saya lebih lagi daripada mereka. Maka pasal 12 itu terpaksa disampaikan dan dipaparkan oleh Paulus. Ya, selamanya dia menahan diri, dia tidak terlalu suka yang menyampaikan bagaimana pertobatan yang spektakuler, bagaimana dia melihat cahaya kemuliaan Tuhan, bagaimana dia tiba-tiba buta dan melihat kembali, bagaimana Tuhan menjamah dia. Dia terlalu suka selama ini menceritakan itu karena dia tidak dikatakan aku menahan diri untuk itu. Nanti kenapa alasannya dia menahan diri untuk itu? Maka ketika disampaikan pasal 12, ini bukan untuk kemegahan dia, untuk kesombongan dia, untuk berbangga diri, bukan. Tetapi mau tidak mau ini mesti dijelaskan untuk menjadi satu respon positif atau bantahan positif terhadap isu yang beredar, tetapi juga ingin menyelamatkan jemaat Korintus dari pengaruh-pengaruh virus-virus ajaran yang sedang dihembuskan, dibawa oleh pengajar-pengajar sesat pada waktu itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mau katakan, saya punya penglihatan yang lebih spektakuler dari mereka kalau bicara tentang penglihatan. Tapi
Tapi Paulus katakan dalam ayat 9, aku menahan diri untuk itu. Saya nggak perlu jadikan pengalaman itu menjadi topik-topik utama dalam pengajaran saya. Karena Paulus tahu jemaat itu rentan. Paulus pada akhirnya kagumnya jemaat bukan kepada Tuhan, tetapi kepada diri Paulus. Kagumnya jemaat bukannya kepada Yesus yang menyelamatkan, melainkan kepada ajaran-ajaran Paulus yang dibangun di atas penglihatan. Paulus tahu jemaat punya kecenderungan atau rentan terhadap itu. Tetapi Paulus juga tahu dirinya rentan. Kalau yang saya ceritakan kisah penglihatan saya yang spektakuler itu melulu dalam mimbar, dalam pengajaran saya terus menerus, dia juga khawatir bahwa saya nanti bisa menjadi sombong. Saya nanti bisa menjadi bermegah. Karena mungkin jemaat kagum sama saya, jemaat terkesima dengan apa yang saya saksikan, lama-lama tanpa dia sadar bisa menjadi hamba Tuhan yang sombong. Kalau rasa itu ngaku lebih hebat dari saya dalam semua hal, ya udahlah, terserah mereka lah. Kalau mereka meragukan kualitas pengajaran saya, Paulus bilang, saya adalah seorang yang terdidik. Saya diasuh dan diajar oleh seorang dosen yang populer, dosen Gamaliel namanya. Tentang status kewarganegaraan gak usah diragukan, saya orang Ibrani tulen yang dari kecil belajar kitab Taurat. Tentang jabatan gak perlu diragukan, saya orang Farisi yang punya otoritas, yang punya power, yang punya link dengan pejabat pemerintah, saya punya itu. Tetapi itu gak perlu kukhotbahkan, gak perlu kuajarkan terus-menerus, kira-kira gitu. Malah setelah pertemuan saya dengan Kristus, itu semua kuanggap sampah. Kelebihan-kelebihan yang menurut dunia itu sebuah kelebihan, sebuah kebanggaan. Pertemuanku dengan Kristus membuat mindsetku berubah. Bahwa yang tadi kuanggap kelebihan, kebanggaan, itu kuanggap sampah. Karena karya di kayu salib itu, kuasa kebangkitan yang mengubahkan itu tidak apple to apple dengan semua kelebihan yang ada pada dunia ini. Bahwa kelebihan Allah, kuasa Allah yang besar itu sungguh tidak berbanding dengan semua kelebihan-kelebihan yang dicap manusia sebagai kelebihan dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus tidak ada gunanya ia sibuk membicarakan segala kelebihannya yang dunia cari, yang oleh karena mengejar kelebihan itu dunia meninggalkan Tuhan, orang percaya meninggalkan Tuhan. Tapi Paulus meninggalkan kelebihan itu untuk mencari Tuhan. Tapi seringkali kita untuk mencari sebuah popularitas, kita tinggalkan Tuhan. Untuk mencari sebuah keuntungan, kita tinggalkan Tuhan. Untuk mencari sebuah apalagi kesuksesan, keberhasilan, kita tinggalkan Tuhan. Tapi Paulus, dia tinggalkan semua popularitas yang dicap oleh dunia untuk mencari Tuhan. Bukankah kita sering kali akhirnya meninggalkan hal-hal, mengabaikan hal-hal yang Tuhan mau bagi kita untuk mencapai, menggapai yang dunia bilang itu keberhasilan. Maka tidak heran ada, kalau misalkan ada supaya usaha saya berhasil, udah tinggalkan ruang ibadah, tinggalkan pelayanan karena waktu itu begitu berharga. Tinggalkan. Karena pengen berambisi sukses dunia, saya punya rumah sekian, punya mobil sekian, deposit sekian, itu kesuksesan yang dunia buat. Ada pasangan-pasangan akhirnya yang meninggalkan Tuhan karena dia harus menikah misalkan. Karena pasangan yang mau sama dia yang tidak seiman, gak apa-apa lah tinggalin Tuhan demi mencapai tujuan yang dunia buat. Bahwa sukses itu ya kalau saya punya pasangan misalkan, kalau saya punya anak misalkan, maka banyak orang yang tinggalin Tuhan pergi ke orang pintar misalkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas sekali kenapa Paulus dalam pelayanannya tidak menyertakan semua kelebihan-kelebihan yang dicap oleh dunia sebagai kelebihan kepada jemaat Korintus dalam pelayanannya. Sebenarnya bukan Paulus tidak pede,
Bukan Paulus tidak punya semua kelebihan itu. Tapi sekali lagi Paulus tahu sekali dirinya rentan jika terlalu sering mengangkat-angkat semua kelebihannya. Terlalu sering mengangkat-angkat penglihatan-penglihatannya. Dirinya menjadi rentan meninggikan diri, menyombongkan diri, bermegah atas kelebihannya. Dan akhirnya apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan hanya Paulus, tapi jemaat pun rentan untuk akhirnya mengidolakan Paulus seperti Tuhan. Atau bahkan jemaat nanti bisa menjadi bucin kepada Paulus, gitu ya. Saking bucinnya nanti Paulus mau bilang apa aja semua benar. Kan ada sekarang hamba-hamba Tuhan yang begitu dibucini oleh banyak orang, sehingga hamba itu mau bilang apa dia dengerin. Ada kan yang kemarin viral, dia bilang deadline kalian mentransfer uang kepada pelayanan ini jam sekian, Roh Kudus bicara kepada saya. Itu anaknya siapa kemarin, itu viral tuh di medsos. Anak hamba Tuhan terkenal. Roh Kudus bicara kepada saya, paling lambat kalian mentransfer uang untuk nanti jam sekian. Dan jemaat transfer. Kenapa? Nalarnya enggak jalan lagi. Jemaat-jemaat yang bucin kepada hamba Tuhan, bukan kepada Tuhan, maka kadang-kala logikanya menjadi enggak jalan. Maka pernah suatu masa kan ada hamba Tuhan yang bilang, jual harta kalian semua, rumah kalian semuanya, semua deposito diambil tabungan semua, jual semuanya. Kumpuli uangnya di sini, kita kumpul di rumah Tuhan ini, Tuhan mau datang jam sekian. Udah, karena mereka bucin kepada hamba Tuhan, terlalu terkesima dengan khotbah-khotbah tentang penglihatan, mimpi tentang surga. Mereka kumpul di situ, mereka tunggu-tunggu, Tuhan belum datang. Mereka sudah merugi banyak, rumah udah dijual, toko udah dijual, deposito udah diambil semuanya. Tahu-taunya Tuhan gak datang, gigi jari. Mereka dibodohi. Nah, maka Paulus bilang, saya bukan tipe seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Paulus menahan diri untuk hal itu? Karena benar dugaannya, praduganya tentang jemaat ini terbukti. Buktinya ketika ada rasul-rasul palsu yang datang belakangan, yang secara bombastis menyaksikan diri mereka punya penglihatan spektakuler tentang surga, punya mimpi spektakuler tentang neraka dan lain sebagainya. Jemaat terpengaruh kan, jemaat Korintus terpengaruh mereka. Maka mereka bucin kepada rasul-rasul palsu itu. Sampai akhirnya mereka gak bisa bedain mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Saking bucinnya, rasul palsu itu ajar apa, dikte apa, mereka hanya bisa turut. Seperti terhipnotis. Maka akhirnya Paulus melihat, akhirnya jemaat itu meninggalkan ajaran-ajaran murni yang telah dibangun oleh Paulus sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita mau belajar. Paulus dalam pasal 12 sebenarnya mau menyampaikan kepada jemaat bahwa saya juga telah menerima penglihatan dan penyataan spektakuler dari Allah di sepanjang hidup saya. Itu dimulai dari penglihatan dan penyataan yang dia terima ketika dia mau ke Damaskus. Jalan Damaskus menuju Damsyik untuk menganiaya dan menghabisi orang Kristen. Siapa yang punya pengalaman spektakuler Paulus ketika itu? Itu punya peran penting dalam pertobatan Paulus kemudian. Tetapi walaupun Paulus telah mengalami pertobatan yang hebat itu, kita lihat tadi Paulus tidak terus-menerus membangga-banggakannya bahwa saya lebih hebat karena pengalaman saya dengan Tuhan lebih daripada kamu semua. Enggak. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena dia tahu itu rentan membuat dia menjadi sombong, rentan membuat jemaat juga salah kaprah tentang Kristus yang benar. Maka di ayat-ayat 2-3 ketika dia mencoba dengan terpaksa harus menyampaikan kembali pengalaman itu, dia memperhalus pernyataannya dengan kalimat
Apa? Ada seorang Kristen 14 tahun yang lalu. Orang itu dirinya sendiri loh. Ya, ada seorang 14 tahun lalu. Orang itu bertemu entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Dia bertemu, dia nggak bilang aku 14 tahun lalu udah bertemu dengan Tuhan, begini caranya. Tapi dia ngomong ada seorang Kristen. Dia memperhalus. Ya. Selanjutnya dia bilang entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Tapi tegaskan hanya Allah yang mengetahuinya. Orang itu, orang Kristen itu tiba-tiba terangkat ke Firdaus. Yang mendengar perkataan-perkataan yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan kembali oleh manusia. Dia tidak ngomong itu aku, tapi dia bilang ada seorang Kristen. Tapi itu pengalaman dia sendiri sebenarnya. Hanya dia nggak mau ketika saya ceritakan ini nanti jemaat ini malah idolakan saya melebihi Kristus jadinya. Bagi Paulus semua pengalaman supernatural itu tidak melahirkan kebanggaan diri. Maka kita lihat di ayat 7. Paulus malah membanggakan kelemahannya kan, dengan berpendapat supaya aku jangan meninggikan diri atas semua pernyataan-pernyataan Tuhan, penglihatan-penglihatan yang Tuhan izinkan aku lihat. Aku tidak meninggikan diri atas semua itu. Maka aku diberi satu duri dalam dagingku. Saudara, kebanyakan orang kan bermegah karena kehebatannya. Dan biasanya puncak kemegahan seseorang adalah apa? Membesarkan dirinya, memuji dirinya. Tadi kalau kita lihat Paulus punya banyak alasan yang kuat untuk bermegah, untuk menyombongkan dirinya kepada jemaat Korintus. Akan tetapi Paulus bilang, aku menahan diri karena Tuhan tidak menghendakinya. Buktinya Tuhan kasih aku duri, Tuhan kasih aku kelemahan dalam diriku. Kata duri di sini Bapak Ibu itu bisa diartikan sebagai kiasan, tetapi bisa juga sebagai artian harafiah. Ya. Di satu sisi itu kita bisa lihat sebagai godaan rohani atau hawa nafsu sensual, ya. Tapi bisa juga itu bisa diartikan sebagai sejenis secara harafiah penyakit. Memang Paulus punya penyakit sakit kepala yang hebat, yang tiba-tiba bisa muncul sakit luar biasa. Atau penyakit mata. Kalau sakit mata itu muncul, Paulus itu sakitnya luar biasa. Jadi bisa dalam dua hal ini kita bisa membaca atau mengartikan duri itu. Maka Paulus bilang dalam pergumulannya kan, dia bilang Tuhan aku udah 3 kali bermohon terus supaya duri ini Tuhan ambil. Sakit penyakit ini Tuhan ambil kalau itu secara harafiah. Sakit mata ini, sakit kepala ini kalau dalam keadaan harafiah. Tapi kalau dalam keadaan kiasan, supaya kelemahan-kelemahan daging ini, nafsu-nafsu duniawi ini, udah Tuhan tiadakanlah, gak usah ada, supaya semuanya murni untuk Tuhan. Kira-kira begitu. Tetapi kita melihat bahwa Paulus bilang Tuhan menolaknya. Tuhan malah mengizinkan kelemahan itu, mengizinkan duri itu ada dalam diri saya. Dan mau tidak mau saya harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Paulus memahami akhirnya, karena ternyata justru dengan adanya duri ini, adanya kelemahan ini, kuasa Tuhan semakin disempurnakan dalam diriku. Itu di Kolose di ayat 8, 9 dan 10. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan menolak mengambil duri itu dari Paulus? Tentu saja Tuhan punya maksud yang baik, yang mungkin pada saat-saat itu Paulus tidak mudah memahami. Sama halnya dengan kita, ada duri-duri dalam daging kita. Entah itu secara harafiah itu penyakit, atau pergumulan, tantangan, godaan-godaan sensual dalam hawa nafsu kita. Itu tetap ada, Tuhan tidak ambil. Kenapa? Karena Tuhan mau duri itu menjadi sejenis kontrol, mengontrol, menjaga hidup Paulus supaya dia tetap rendah hati. Karena Paulus banyak kesempurnaan, banyak kelebihan. Kalau tidak ada duri itu, dia bisa kebablasan. Sama dalam hidup kita juga begitu. Kenapa ada duri yang Tuhan tetap izinkan? Tuhan
mengontrol kita, mengendalikan kita untuk daya kebergantungan itu tetap kuat kualitasnya kepada Tuhan. Dengan adanya duri itu, maka Paulus bisa mengintrospeksi dirinya dengan rendah hati. Dengan adanya duri itu menyadarkan Paulus bahwa dirinya lemah dan bukan siapa-siapa. Sekalipun menurut ukuran dunia, dia adalah siapa-siapa dalam berbagai sisi. Tapi karena ada duri itu, maka Paulus bilang, I am nothing. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak ada apa-apanya. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kalau ada duri dalam daging kita, dalam keluarga kita. Karena itu ternyata acap kali dipakai sebagai pengontrol, sebagai penjaga, supaya kita tetap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Paulus sempurna dalam beberapa hal, bahkan dalam banyak hal yang tanda kutip bisa dijadikan bahan cerita untuk berbangga diri, untuk mendapatkan puja-puji dan pamor dari banyak orang. Namun sekali lagi Paulus dicegah Tuhan untuk melakukan itu dengan memberikan dia, mengizinkan dia ada duri dalam hidupnya. Dan ini akhirnya yang menghantarkan Paulus konsep berpikirnya, konsep rohaninya, bahwa dirinya sangat tidak sempurna. Ada kelemahan besar, dan kelemahan besar inilah yang mendorong Paulus untuk semakin tergantung kepada Tuhan dalam doa-doanya, dalam penyembahannya, dalam setiap kehidupannya. Sebab akhirnya dengan duri itu dia tahu, tanpa Tuhan aku gak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan aku gak bisa melayani. Karena kalau sakit kepala itu muncul luar biasa, seperti mau mati rasanya. Kalau sakit mata itu muncul seperti mau mati rasanya. Kalau godaan-godaan nafsu-nafsu dunia ini menghantam dia, secara diri sendiri gak bisa kita melawan itu, maka butuh ketergantungan. Pegang terus supaya kita bisa menang. Dalam hidup kita pun demikian Bapak Ibu. Dalam tanda kutip kita juga Bapak Ibu punya kesempurnaan dalam beberapa bagian dalam hidup kita. Oh dia pintar, oh dia cantik, oh dia bertalenta, oh dia sabar, dia ramah, dia punya harta, rumahnya bagus, dia orang akademisi, sempurna, dia orang sistematis, dia orang yang pintar, yang cerdas, yang intelektual. Dia keturunan dari orang ningrat. Hartanya gak akan habis keturunan. Kita punya banyak, dalam tanda kutip, kesempurnaan atau kebaikan. Namun kita harus sadar, dalam hal-hal lainnya ada saja duri dalam diri kita. Entah itu godaan rohani, entah itu hawa nafsu, atau sakit penyakit, pergumulan, karakter, keinginan, kelemahan, dan itu terus pergolakan dalam diri kita. Yang akhirnya semua itu memimpin kita, membawa kita untuk semakin tahu diri bahwa aku bukan apa-apa, aku gak bisa buat apa-apa kalau tidak bergantung kepada Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada majelis yang sempurna, seseorang yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tidak ada suami yang sempurna, istri yang sempurna, tidak ada papa yang sempurna atau mama yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Kita baik dalam beberapa hal, tapi pasti kita ada tidak baik dalam beberapa hal. Dan justru itu menunjukkan bahwa kesempurnaan tidak akan pernah menjadi bagian kita, karena kesempurnaan hanya bagian Tuhan. Maka ketika Tuhan bilang, hendaklah engkau sempurna sama seperti aku sempurna, bukan akhirnya bahwa kita tidak punya lagi namanya celah atau cacat, tapi hendaklah engkau sempurna. Kalau dalam bahasa asli itu menunjuk kepada hendaklah engkau punya grafis yang grafik yang naik.
Kalau kau percaya nilainya baru percaya itu, bohong itu 10. Setelah kau percaya itu berkurang terus. Kalau kau sebelum percaya, engkau tidak mau melayani. Setelah percaya mulai melayani. Walaupun mungkin hanya satu bagian. Tapi semakin banyak umur kekristenan kita harus makin sempurna. Makin banyak ambil bagian pelayanan. Jangan dari pertama sampai akhir kita meninggal cuma satu bagian aja yang kita ambil. Mesti berkembang itu namanya hendaklah kau sempurna, berkembang. Kita harus menggumuli itu bagian apa yang bisa kita layani lagi. Itu namanya sempurna. Tapi sempurna bukan dalam artian kita tidak punya celah, tidak punya cacat lagi. Tetapi kita semenjak kita percaya, terus ada grafik yang semakin meningkat dari buah-buah iman, buah-buah roh yang terus berkembang dalam diri kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan setelah kita percaya bertobat. Saya ingat kalau di kampung saya itu, kalau kami hitung persembahan dulu di tempat saya KBP. Jadi saya pernah khotbahnya KBP itu, terus saya khotbah, jadi saya diundang ke pastori kan. Dan saya masih di situ, mereka udah menghitung persembahan. Persembahan mereka kala itu masih ada 500.000 gitu ya. Dan ada majelis yang ngomong, aduh dari jemaat HKBP ini beri udah puluhan tahun, masih ada aja persembahan uang 500. Masih aja ada uang persembahan 2.000. Dari katanya usia KBP sudah puluhan tahun di situ, tapi masih aja ada orang yang salah memberi. Padahal kan harusnya makin diberkati, makin banyaklah persembahan kita. Jangan dari dulu berkat kita 100.000 kasih 1.000, udah berkat 10 juta masih kasih 1.000, berarti tidak ada grafik di sana. Dari kita percaya kepada Tuhan, saya berdoanya cuma 1 menit nih, cuma baca 1 ayat nih. Makin lama kita mesti punya banyak jam doa, makin banyak baca firman. Itu namanya grafiknya naik. Kalau dulu saya nggak memberi perpuluhan misalkan karena belum ngerti nih, tapi udah ngerti, maka mesti ada grafiknya, mesti memberi perpuluhan juga. Dulu nggak mau mengampuni, kalau sekali buat salah, 2 kali buat salah, 3 kali buat salah, nggak diampuni lagi. Tapi sekarang udah ada grafik, orang salah beberapa kali, kita belajar terus mengampuni. Itu namanya ada grafik naik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa hanya Tuhan yang sempurna yang patut kita tinggikan, kita muliakan, kita puja, kita sembah. Kepadanya lah kita harus takluk dan belajar taat. Pertanyaan saya, apa alasan kita bermegah? Apa alasan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Saya pikir kita perlu bersyukur dengan Tuhan mengizinkan ada kelemahan dalam keluarga kita, ada kelemahan dalam usaha kita, ada kelemahan dalam diri kita. Kita harus bersyukur untuk itu, karena ternyata itu menjadi pengontrol, menjadi penjaga supaya hati kita terus belajar rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Maka kalau ada orang yang menegur kita, menegur kelemahan kita bersyukur untuk itu. Yang menegur kesombongan kita bersyukur untuk itu. Karena kesombongan Bapak Ibu hanya akan membuat kita jatuh dan terpuruk. Tetapi firman Tuhan katakan intinya kerendahan hati akan membawa kita kepada kuasa Kristus. Mari yuk setia melayani dengan rendah hati, setia mengikut Tuhan dengan rendah hati, bahkan di dalam segala kelemahan kita. Yang berdiri di mimbar ini bukanlah sempurna dan tidak punya kelemahan. Yang bermain musik di situ, yang MC di tempat ini, yang singer di tempat ini, bukanlah orang-orang sempurna. Kita semua punya kelemahan. Tapi biarlah kelemahan itu mendorong kita untuk tak rendah hati, bahwa ternyata orang yang punya kelemahan ini Tuhan masih mau pakai. Dan jika dikasih kesempatan, tentunya kita harus pergunakan dengan baik. Maka yang terakhir Bapak Ibu, untuk mengakhiri khotbah ini, kita perlu menyadari bahwa ketika kita lemah, justru kita kuat. Yang terakhir tadi, supaya kita rendah hati. Dalam pembelaannya Rasul Paulus dapat
dapat menonjolkan kehebatannya. Tadi saya katakan karena dia punya pengalaman rohani yang unik dan khusus. Tetapi dia bilang, aku tahan itu supaya aku tidak sombong dan lupa diri. Aku kuat ketika aku lemah, berarti kita belajar datang kepada Tuhan. Maka ketika Paulus punya kelemahan, dia datang terus sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan angkat duri ini, Tuhan tolong saya untuk menahan ketika duri ini datang. Dia berdoa sampai dia mengerti bahwa itulah kehendak Tuhan bagi dia untuk tetap rendah hati. Aku kuat ketika aku lemah, berarti kita belajar untuk menikmati anugerah Tuhan. Setiap kali Paulus berseru kepada Tuhan, jawaban Tuhan apa? Nah, cukuplah anugerahku bagimu. Artinya Tuhan bisa saja menjawab doa Paulus dengan mengambil duri itu, tetapi Tuhan juga jawab dengan tidak mengurangi kesulitan Paulus, tidak melepaskan dia dari duri itu, tidak melepaskan kita dari masalah kita, sakit kita, pergolakan kita, pergumulan kita, penderitaan kita, enggak dilepaskan. Tetapi dia menganugerahkan anugerah kepada Paulus. Kasih karunia itu bicara tentang kemampuan ilahi dari surga yang dijelaskan kepada seseorang untuk mampu melewati tugas atau kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Ini yang Tuhan berikan kepada Paulus. Cukuplah anugerahku, kasih karuniaku. Jadi yang dijawab oleh Tuhan tidak mengambil duri itu atau mengurangi rasa sakitnya, tapi memberikan dia kasih karunia, pemampuan ilahi dari surga supaya dia mampu melewati ketika duri itu mendera, ketika sakitnya begitu luar biasa, dia diberikan ketahanan untuk melewatinya. Demikian juga dengan kita. Ada kalanya duri, pergumulan, persoalan, tantangan, sakit, penyakit, godaan-godaan tidak diambil, tetapi kita dijawab dengan berkata, aku memberikan kau kasih karunia, pemampuan dari surga, pemampuan ilahi untuk melewati semua masa-masa itu. Aku tidak meninggalkan engkau. Yang terakhir, aku kuat ketika aku lemah. Berarti kita belajar untuk mengalami kuasa Tuhan dalam kelemahan kita. Maka Paulus bilang apa? Aku senang dan rela dalam kelemahan karena Kristus. Semakin kita menyadari kelemahan kita, pada waktu itulah kita mengalami kekuatan Tuhan. Joni Eareckson Tada, seorang yang mengalami kelumpuhan total, dia berkata begini, sangkalilah kelemahanmu dan kamu tidak akan pernah menyadari kekuatan Allah yang ada di dalam kamu. Kita nggak perlu menyangkali kelemahan kita. Kita harus menyadari kelemahan kita. Saat kita menyadari kelemahan kita, pada waktu itu kita akan menyadari bagaimana Allah memberi kekuatan kepada kita. Dan Eareckson Tada ini telah menjadi berkat bagi banyak orang dalam kelumpuhannya, dalam kelemahannya, dia menjadi berkat. Bagaimana kita menghadapi hidup ini? Apakah kita telah memasukinya dan akan memasukinya dengan kekuatan sendiri atau dengan kekuatan Tuhan? Dalam keluarga kita, pergumulan pribadi kita, pelayanan kita, dalam kehidupan gereja kita, mari kita menyadari bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kelemahan kita. Kita kuat ketika kita menyadari kita lemah dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kiranya Tuhan membentuk kita melalui pengalaman-pengalaman hidup, melalui kelemahan-kelemahan yang ada, dan itu menjadi mutiara yang indah yang akan berkilau bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita angkat pujian yang tadi sebelum firman Tuhan, bahwa dalam kelemahan nyatalah kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan pada hari ini, apapun yang Bapak Ibu tangkap, biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi peneguhan dan penggembalaan Tuhan bagi kita untuk
terus bersyukur, untuk terus bergantung, dan tidak menjadi tawar hati atas kelemahan-kelemahan yang masih Tuhan izinkan ada sebagai duri dalam daging kita, duri dalam keluarga kita, bahkan duri dalam perjalanan pelayanan kita. Mari kita angkat pujian, kuasa-Mu nyata dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang aku dalam segala kelemahanku. Saya undang kita bangkit berdiri untuk merespon firman Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus menolong aku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Kau menolong di saat susahku, tempat Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama. Terima kasih untuk perenungan Paulus, hamba-Mu bersama Tuhan, yang dicatat oleh